Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Maya dengan NPM 1210200007 dari kelas reguler sore Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membangun human capital, modal manusia yang berkualitas unggul. Yuk, disimak baik-baik. Human capital, jika diartikan secara bebas, adalah sesuatu yang berhubungan dengan kompetensi, pengetahuan, dan potensi seseorang yang diimplementasikan sebagai kemampuan dalam bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Human capital dapat diperoleh melalui proses pendidikan dan pengalaman. Bagaimana sih human capital dalam perusahaan? Perusahaan yang baik akan mengembangkan human capital yang ada dalam organisasinya dengan optimal. Cara meningkatkan human capital dalam perusahaan. Pahami kebutuhan. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dalam upaya meningkatkan human capital dalam perusahaan. Di dunia parenting, kita mengenal tentang jangan memaksakan ikan untuk terampil memanjat pohon. Dan sepertinya ini juga berlaku dalam dunia kerja, utamanya dalam hal upaya meningkatkan human capital. Oleh karena itu, adalah penting bagi perusahaan untuk mengenali potensi dan kelemahan karyawannya masing-masing, sehingga dapat menentukan siapa saja yang membutuhkan keahlian tertentu dan siapa yang bisa ditingkatkan lagi skillnya dengan keahlian yang lain. Selanjutnya, pengalaman. Berikan setiap karyawan pengalaman yang lebih agar keahlian mereka juga semakin meningkat. Berikan ruang yang seluas-luasnya pada mereka untuk memecahkan suatu masalah dengan ide-ide yang kreatif, berdiskusi satu sama lain, dan menanggung resiko serta tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Perusahaan dengan karyawan yang berpengalaman biasanya akan dapat bergerak lebih cepat menuju arah perkembangan yang sangat baik, dan pada akhirnya akan mendapatkan trust atau kepercayaan dari pelanggan perusahaan tersebut, siapapun mereka. Selanjutnya, pendidikan. Sebagian besar orang telah paham mengenai fungsi dari pendidikan. Di dunia kerja, gelar sarjana mungkin dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang cocok dengan posisi yang diinginkan. Namun, seringkali gelar sarjana saja tidak cukup. Pasalnya, tak hanya hard skill yang diperlukan, tetapi juga soft skill. Bahkan, ada satu penelitian bahwa Harvard yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh 20% hard skill dan 80% soft skill. Human capital dan manajemen. Sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi membangun sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, didukung dengan integritas yang tinggi.
Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat SDM yang selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya di Indonesia. Ditegaskan, SDM yang diperlukan di Indonesia adalah orang yang cakap dan dapat dipercaya, memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama yang